Salam jumpa kembali dalam program Janji Manis. Saya Pendeta Dr. Pavel Riojin Purba. Hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang bertema Jadilah orang Kristen yang kuat. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi firman Tuhan, maka mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara-saudara pendengar Janji Manis yang setia dimanapun berada hari ini, dalam tema firman Tuhan hari ini, jadilah orang Kristen yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dalam tema ini kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Dalam situasi keadaan apapun saudara, firman Tuhan menuntun kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Maka hari ini saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan tema ini kepada saudara-saudara dalam menghadapi situasi ini. Yang pertama saudaraku, kita harus kuat karena apa? Karena banyak tantangan dan kesulitan. Kesulitan dalam hidup ini terkadang saudaraku bisa menjauhkan saudara dekat dengan Tuhan. Kesulitan yang saudara alami dalam kehidupan ini bisa menjadikan engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ataupun pesan firman Tuhan hari ini dikatakan dalam hari ini bahwasanya kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Sekalipun dalam kesulitan, tetapi saudaraku, dalam ejaan firman Tuhan ini kita harus kuat karena apa? Karena banyak tantangan dalam kesulitan. Kesulitan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sesama kita pelayan Tuhan juga bisa kita mendapatkan kesulitan ini. Tetapi saudaraku, dalam firman Tuhan tadi yang terambil dari 2 Timotius itu harus menjadi apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, program Janji Manis yang setia hari ini, kita sudah mendengarkan tema firman Tuhan harus menjadi orang Kristen yang kuat. Yang kedua saudaraku, kita harus kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, program Janji Manis, kalau engkau bisa kuat, kalau engkau bisa mengatakan aku kuat dalam situasi ini, dalam kekuatan saudara juga bisa menunjukkan orang lain bisa tertolong. Dalam situasi apapun kita harus kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, kita membawa orang-orang kepada Tuhan untuk menjadikan orang itu kuat. Kalau kita bisa menggambarkan kita kuat di dalam Tuhan, maka orang-orang kita bawa itu juga akan kuat, saudara yang saya kasihi. Demikian juga saudara, orang-orang yang membantu dalam doa dan dalam dukungan pelayanan Tuhan. Kalau engkau bisa membantu pelayanan Tuhan dalam situasi ketertekanan hari ini, maka engkau juga termasuk bisa menolong orang lain. Yang ketiga saudaraku, kita harus kuat karena kita mempunyai pengharapan bahwasanya Yesus sanggup menolong kita. Kita harus kuat dalam situasi ini. Jangan takut Bapak Ibu Saudara pemirsa, dalam keadaan situasi apapun. Kalau engkau mungkin saja hari ini dalam ketertekanan, kalau engkau mungkin saja dalam permasalahan, kalau engkau mungkin saja dalam penderitaan,
Tetapi Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada, hari ini firman Tuhan, jadilah orang Kristen yang kuat. Jadilah kuat karena apa? Karena kita mempunyai pengharapan. Karena kita memiliki Yesus yang sanggup menolong saudara dalam kehidupan sehari-hari. Engkau harus memuliakan Tuhan. Engkau harus mengatakan, Yesus sanggup menolong saya. Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada saya. Dalam kehidupan ini, engkau harus sanggup mengatakan, ada pengharapan yang sanggup menolong saya. Amin. Saudaraku, sejauh kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau engkau mengatakan engkau orang Kristen, kalau engkau mengatakan aku anak Tuhan, tetapi mari engkau harus kuat. Engkau harus memiliki pengharapan. Yang keempat, saudaraku, kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan pada orang lain. Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara pemirsa. Yang keempat ini, kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan pada orang lain. Kalau engkau bisa sanggup memberikan kepada orang yang kesusahan, kalau engkau bisa sanggup membantu orang lain, itu semua engkau kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita mempunyai Yesus, satu-satunya jalan selamat. Kita mempunyai firman Tuhan, satu-satunya petunjuk jalan ke dalam sorga. Kalau ketika engkau bisa membantu orang itu, kalau saudara pemirsa bisa membantu orang yang tidak punya, kalau saudara pemirsa bisa membantu orang yang datang kepada Tuhan, maka Yesus Kristus akan dapat menolong saudaraku. Maka Yesus Kristus tidak melupakan Bapak Ibu Saudara pemirsa. Maka hari ini, pesan firman Tuhan hari ini, jadilah engkau menjadi pribadi yang menolong orang. Jadilah engkau pribadi yang selalu menolong orang dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan berumah tangga juga harus kita tunjukkan bisa menolong diri kita sendiri. Amin. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini yang kelima, saudaraku, kita harus kuat karena kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam menyenangkan hati Tuhan ini juga, saudara yang saya kasihi, dibutuhkan hati yang kuat. Engkau memuliakan nama Tuhan, engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau datang kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada hari ini, kalau engkau tidak memiliki hati yang kuat, kalau engkau tidak memiliki pribadi yang kuat, engkau tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi hari ini, Indonesia hari ini sedang dilanda oleh virus corona. Indonesia hari ini sedang dilanda oleh ketakutan. Tetapi saudaraku, dilahirkan oleh Tuhan Yesus bahwasanya iman saudara haruslah kuat untuk menghadapi ini. Justru Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini engkau harus kuat untuk memuliakan Tuhan. Dalam situasi ini saudaraku, engkau harus kuat menyenangkan hati Tuhan. Kekuatan kita seperti seorang laki-laki yang menyenangkan Tuhan. Kekuatan saudara Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan saudara harus seperti orang yang kuat datang kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, karena mungkin saja dalam situasi ketertekanan hari ini, maka imanmu pun akan menurun. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajarkan kita harus kuat dalam situasi ini. Semakin situasi begini, tetapi semakin saudara semakin kuat ataupun semakin rajin datang kepada Tuhan. Kuat dan gagah adalah kehidupan Allah bagi setiap umatnya. Kuat dan gagah saudaraku, engkau bisa tegar memuliakan nama Tuhan. Engkau dapat tegar dalam kehidupan ini. Semua gambaran daripada Yesus masih sanggup menolong saudaraku. Karena apa? Karena Allah itu sendiri kekuatan kita. Dalam situasi hari ini, Allah sendiri adalah sanggup menolong saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pesan firman Tuhan hari ini engkau lakukan.
Kita harus kuat karena banyak tantangan dalam kesulitan. Kita harus kuat karena kita mempunyai pengharapan. Kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan pada orang lain. Kita harus kuat karena kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara pemirsa, dimanapun berada hari ini, dalam situasi apapun saudara yang saudara alami, pesan firman Tuhan ini lakukanlah dalam kehidupan ini. Jadilah menjadi orang Kristen yang kuat. Jadilah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu pesan firman Tuhan. Saudara pendengar program Janji Manis, semoga program ini saudara dengarkan, saudara pemirsa, dapat memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun. Saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu Tuhan berdoa bersama pemirsa program Janji Manis dimanapun berada, dalam situasi apapun hari ini. Tetapi hamba-Mu berdoa, berkiranya Tuhan menjamah setiap pribadi program Janji Manis. Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat masalah mereka Tuhan. Tuhan menyembuhkan penyakit mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu memberikan kekuatan kepada saudara pemirsa program Janji Manis. Dan hari ini Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara program Janji Manis, firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita bertemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.